Siapapun lelaki yang bisa mengawini wanita Nareswari bakal menurunkan raja-raja besar, ya. Wanita yang bersinar gua garbanya seperti yang kau ceritakan itu. Kalau begitu, izinkan hamba mengawininya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Duta Film Kediri. Buat yang baru nonton, selamat bergabung ya. Pada konten sejarah, biasakan untuk menonton video sampai selesai agar tidak muncul kesalahpahaman. Nah pemirsa, di part sebelumnya, Pak Toto Widiarto selaku budayawan dari Jawa Timur telah menjelaskan dengan gamblang tentang pusat kemiliteran era Majapahit di Juanda Sidoarjo. Nah, kali ini lanjut di part 2, Pak Toto akan menjelaskan sedikit tentang penemuan situs yang bertuliskan Eyang Tunggul Ametung dan Eyang Anusapati di dalam area Juanda Sidoarjo. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama ya. Keep stay tune di channel Duta Film Kediri. Sahabat-sahabat pecinta dari Duta Film Kediri, kali ini saya akan mengurai tentang apa yang disebut dengan situs Hanusapati sama Tunggul Hametung, ya. Jadi dua tokoh ini di dalam sejarah Singosari adalah tokoh yang spektakuler, yang tiada duanya, dan ini masih ditulis di candi-candi. Walaupun Anusapati itu sendiri adalah seorang raja Singosari yang diperabukan di Candi Kidal, akan tetapi di Lanudal Juanda itu kok ada situs namanya Hanusapati. Ini harus kita kuas sejarah ini. Jangan sampai pecinta daripada Duta Film Kediri ini salah persepsi kalau Anusapati itu dimakamkan di situ. Nah ini nanti akan jadi rancu. Apalagi ini dengan Tunggul Ametung, ini akan jadi. Ini semua adalah korelasinya apa yang sudah berketerkaitan dengan Lanudal Juanda, karena ini adalah sebuah bentuk sindiran atau salah satu bentuk metafora, ya, personifikasi. Jadi kalau Hanusapati itu memang diperabukan di Candi Kidal yang ada di wilayah Singosari, itu jelas itu kan prasastinya. Tapi kenapa di daerah Lanudal Juanda itu ada sebuah punden, ada sebuah situs yang sekarang ini supaya situs itu tidak dirusak, maka dibuatlah suatu bentuk
kamuflase makam, di situ disebut namanya Yang Hanusopati sama Yang Tunggul Ametung ya. Nah, ini harus kita bedah agar supaya pecinta-pecinta dari Dawel Kediri ini bisa tahu mana sejarah yang gelar, mana sejarah yang gulung, mana sejarah yang situs, mana sejarah yang sesuai dengan prasasti. Ini harus kita pilah. Kenapa Hanusopati itu ada di daerah Lanudal Juanda sampai sekarang masih dikeramatkan oleh orang? Dan siapa ini dulu ya yang mengangkat Hanusopati sama Tunggul Ametung di situ? Kok terus ada kemudian sekarang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, terutama di kawasan Lanudal Juanda yang ada di daerah Sedati ini. Dari kata Hanusopati itu dikandung maksud kata-kata yang sebenarnya sesuai dengan apa namanya Kamus Purwodaminto, yaitu bahasa Sanskerta. Hanusopati itu berasal dari kata Hanusa, Nusa ya ini. Hanusa Pepati. Nah, ini sindiran, bukan terus Hanusopati dimakamkan di situ, bukan. Makanya di situ di lapangan Lanudal Juanda ini sebagai pentagon, sebagai kekuatan pertahanan wilayah Indonesia bagian timur atau utara, saya sendiri kurang banyak mengetahui. Disitulah ada yang namanya metafora Hanusa, Hanusa Pepati. Nah, ini adalah bahasa Kawi, ya lah. Nah, Hanusa Pepati, Nusa ini ya Nusa, seluruh Nusa bangsa Indonesia ini adalah Nusa. Kita satu Nusa satu bangsa kan gitu. Pepati ini adalah melawan semua kebatilan, apapun musuh yang masuk di kawasan Lanudal Juanda, karena kita sudah klop dengan NKRI, satu Nusa satu bangsa. Apapun pertahanan ini disebut Hapati. Jadilah ini korelasinya yang ada hubungannya dengan sindiran zaman Hanusapati itu ya yang Hanusopati itu. Jadi ini klop dengan apa yang ada di situasi di Lanudal Juanda. Kemudian di sebelahnya lagi ada lagi situs yang namanya, yang sekarang juga masih dikeramatkan, namanya Tunggul Hametung. Nah, di sini kan sudah jelas korelasinya. Sesuai dengan Lanudal Juanda itu sudah pertahanan wilayah Ngentang Laut sebelah timur atau utara, ya lah. Ini tadi Tunggul, Tunggul itu sudah tidak ada duanya. Iki lo Tunggule. Angkatan Laut Sanuso Hapati loh, Sanuso bangsa ini, Sanuso. Tunggul sudah tidak ada yang mengalahkan, selalu unggul. Lah di dalam semua korelasinya yang berkaitan dengan apa namanya yang disebut dengan prasasti, itu orang Jawa leluhur kita itu tidak bisa lepas dari petung. Semua penyerbuan, semua apa ini tidak ngawur, semua itu pakai petung. Misalnya kita mau menganu rudal kemana, ini harus ada perhitungan. Inilah yang kemudian disebut di dalam metafora Ametung. Ametung ini metung gitu loh, gak ngawur. Jadi pangkalan lalu dari situ kebuahnya sudah tokoh-tokoh seperti pilot, seperti itu pakai perhitungan semua. Inilah yang disebut dengan sindiran Tunggul sudah tidak ada yang mengatakan. Hametung itu ahli petung, ahli strategi, semua itu pakai hitungan, gak ngawur gitu loh. Nah ini yang harus kita bedah, sebagaimana apa yang sudah ada bunden di situ. Ada Hanusa Pepati sama Tunggul Hametung, ini adalah salah satu sindiran zaman. Siapa yang membuat itu saya sendiri juga tahu. Tapi oleh karena semua itu kita prediksi, kita sesuaikan dengan kondisi zaman atau dengan situs Cokro-Manggilingan, maka semua itu akan bisa terkuak sesuai dengan bukti dan fakta yang nyata. Ya, jadi di situ sudah jelas. Jadi jangan ada korelasinya bahwa Hanusopati itu ada kuburannya di situ, Tunggul Hametung ada di situ, tidak. Sedangkan Tunggul Hametung sendiri sudah dikuburkan juga di Singosari, sedangkan Hanusopati sebagai Raja Singosari itu juga sudah diperabukan di Candi Kidal. Ya. Jadi ini adalah sebuah apa namanya, sebuah pesan, bentuk pesan
agar supaya pecinta daripada yang yang senang akan channel Duta Film Kediri. Oh, ternyata begini ceritanya. Hanusopopati sama Tunggul Hametung ini adalah salah satu bentuk metafora, satu sindiran zaman, salah satu personifikasi. Jadi semua itu tidak ngawur, semua orang-orang zaman dulu itu segala bentuk apapun itu pakai sanepan, tidak serta-merta bukan, tidak seperti itu. Nah, kita sebagai generasi ini kita harus belajar menguak. Jangan terus ngawur, gak karu-karuan. Menguak, oh ternyata ini sindiran. Karena pada siklus zaman sampai tahun 2022 ini ada sebuah pertahanan wilayah timur. Dulunya juga pada zaman Pusendo itu juga sebuah Pentagon, tempat pendadaran. Kemudian datang lagi Tan Kuang Lun dan sebagainya. Nah, semua itu adalah untuk kepentingan prajurit-prajurit kerajaan, di mana ini sudah ada pemilahan-pemilahan, ya, serangan-serangan, kalau laut itu ini, kalau dari darat ini, kalau dari gunung ini, dan semua itu ada pemilahan. Makanya kemudian di daerah Sidoarjo, terutama daerah yang dekat dengan Ujung Galuh, yang juga dekat dengan Selat Madura, ya, ini dulu memang kawasan strategis untuk pertahanan, untuk mempertahankan kalau ada musuh-musuh dari wilayah manapun. Di situ sudah ada benteng kekuatan yang sekarang menjadi kekuatan Lanudal Juanda. Ya, terima kasih untuk pecinta Duta Film Kediri, agar supaya apa yang sudah saya ceritakan sebagai bentuk personifikasi atau metafora ini menjadikan suatu edukasi kepada para mahasiswa, kepada para pecinta sejarah, agar supaya kita bisa memilah dan memilih mana yang gelar, mana yang gulung. Terima kasih, tetap pada channel Duta Film Kediri. Hanya satu, Duta Film Kediri, satu Kediri, tetap jaya. Demikian penuturan dari Bapak Totok Widiarto selaku narasumber dan juga budayawan dari Jawa Timur. Ya, sejarah merupakan sebuah cerita masa lampau yang sangat menarik untuk dibahas. Maka dari itu, jangan pernah bosan untuk mendengarkan cerita-cerita tentang sejarah Nusantara ya. Apabila Anda suka, silahkan dukung kami dengan menekan tombol like, share videonya ke kerabat terdekat, dan tinggalkan jejak dengan berkomentar. Subscribe juga untuk berlangganan video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.